Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Tetap terus belajar untuk menimba ilmu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Bibarakatul Fatihah. Kita masuk pada materi pagi hari ini. Mari kita ulas kembali materi sebelumnya. Nah, kalian masih ingat kan apa itu Al-Quran dan hadis? Iya benar, jadi Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan Al-Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apa sih fungsi Al-Quran dan hadis itu? Ya, banyak sekali ya fungsi Al-Quran maupun hadis, yang mana pada intinya fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Sedangkan hadis untuk memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam dalam memahami dan menjalankan segala perintah Allah. Materi pagi hari ini yang mana membahas mengenai perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Sebelum kita membahas materi tersebut lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Apa itu mencintai Al-Quran dan hadis? Ya, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam, yang mana setiap orang Islam diwajibkan untuk mencintai keduanya, yakni Al-Quran dan hadis. Mengapa demikian? Karena dengan mencintai keduanya, maka merupakan suatu tanda untuk mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lah, logikanya orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka dia akan selalu mengutamakan keduanya di atas yang lain. Kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis adalah salah satu jalan membuat selalu ingin mengetahui lebih dalam tentang ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun perintah mencintai Al-Quran dan hadis juga banyak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Salah satunya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mencintai Allah haruslah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang mencintai Allah berarti dia mencintai Al-Quran sebagai kalamnya. Dia juga harus mengikuti ajaran Nabi yang berarti menerima dan mencintai hadis sebagai ajaran-ajaran beliau. Baik, materi yang selanjutnya yakni mengenai cara mencintai Al-Quran dan hadis. Yang mana cara mencintai Al-Quran dan hadis tersebut ada 4. Yang pertama, mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keistimewaan. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, mengajarkannya kepada orang lain sehingga bisa dijadikan pedoman hidup di dunia. Dan yang terakhir yakni menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana jika kita menerapkannya
dalam keseharian kita, maka secara bertahap kita akan memahami isi kandungannya. Selanjutnya, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, yang mana di sini dijelaskan ada 7 perilaku. Yang pertama, selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, memurnikan akidah dan ibadah. Dan yang keempat, berlaku adil. Yang kelima, selalu menghindari perbuatan maksiat. Yang keenam, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketujuh, selalu berusaha menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki pedoman dalam kehidupan pribadinya. Yang kedua, memiliki pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memiliki pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dan selain itu ada juga manfaat-manfaat yang lain dalam mencintai Al-Quran dan hadis. Di antaranya, 1. Akan memperoleh petunjuk yang lurus. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 9. Dan yang kedua, akan memperoleh bimbingan yang baik, obat penyakit hati, petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 57. Yang ketiga, yakni terhindar dari kesesatan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, akan memperoleh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yakni hubungan Al-Quran dengan hadis. Hubungan Al-Quran dan hadis sangatlah erat, karena hadis menetapkan dan membenarkan isi Al-Quran. Dan antara Al-Quran dan hadis juga mempunyai hubungan yang sangat penting, yakni sebagai sumber hukum Islam. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu